Saya minta saya membawakan materi imam kepada Allah yang meliputi pengertian imam, dalil tentang beriman kepada Allah, pengertian wujudullah, pengertian tauhidullah, rububiyah, uluhiyah, dan sama wasifat. Pengertian imam ada dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa artinya membenarkan atau pembenaran hati yang melahirkan sikap terima dan tunduk. Secara istilah adalah keyakinan dalam hati kepada Allah SWT sangat erat kaitannya dengan ilmu tauhid Islam, di mana keimanan tersebut harus diwujudkan dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kita beriman kepada Allah SWT, yaitu menyempurnakan perwujudan cinta kita kepadanya, menjauhi segala larangannya, dan bergantung penuh kepadanya. Dalil tentang beriman kepada Allah yaitu dalil nakli. Dalil nakli yang mendasari iman kepada Allah SWT terdapat dalam surah Al-Qur'an. Dalil tentang perintah beriman kepada Allah yaitu dalil nakli. Dalil nakli yang mendasari iman kepada Allah SWT terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi, dan Tuhan itu Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengaruh dan Maha Penyayang. Quran surat Al-Baqarah ayat 153 bentuk masalah dari kata-kata wahdahu hidup akidah yang artinya menyatukan, merasakan, atau mengakui bahwa sesuatu itu satu. Secara bahasa, tauhidullah berarti menyatukan Allah, mengesahkan Allah, atau mengakui bahwa Allah itu satu. Istilah tauhidullah bermakna mengesankan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, serta tidak menyekutukannya dengan apapun, baik dalam hal rububiyahnya maupun asma wasiatnya. Allah sudah mengatakan yang berbunyi, dialah Allah yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak perlu dikeranakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Macam tauhid. Berdasarkan kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, para ulama al-muwahhidin ahli tauhid pada umumnya membagi tauhidullah menjadi 3 macam, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Ketiga macam tauhid ini terkumpul dalam firman Allah yang berbunyi, Rabb yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan hati-hatilah dalam beribadat kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia, Allah yang tak bersama? Quran surat Maryam ayat 6 itu dia berkata, yaitu memperhatikan keberadaannya dan bisa mengangkat Allah secara wujud adanya atau sebenarnya ada sesuatu yang bersifat aksiomatis. Arti wujud ada, sekalipun terlihat terang bagi akal, tetapi masih dapat digambarkan dengan kenyataan tetap dan kekal, dan kesempurnaan wujud serta kekuatannya bergantung pula pada kesempurnaan. Al-awal dan al-akhir, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Hadid ayat 3. Dalil akli wujud artinya wajib segala sesuatu tidak bisa terlepas dari salah satu kemungkinan wajib, mustahil, atau mungkin. Al-tauhid dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata kerja wahada yuwahidu tahwidan yang artinya menyatukan, mengesankan, dan mengakui bahwa sesuatu itu satu. Secara bahasa, tauhidullah berarti menyatukan Allah, mengesahkan Allah atau mengakui bahwa Allah itu satu. Enggak.
pengertian tauhidullah. Kalau tauhidullah secara bahasa yaitu yang berikutnya adalah pengertian tauhidullah. Tauhidullah dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata kerja wahada yuhidu tahwidan yang artinya menyatukan, mengesankan atau mengakui bahwa sesuatu itu satu. Secara bahasa, tauhidullah berarti menyatukan Allah, mengesahkan Allah, atau mengakui bahwa Allah itu satu. Sedangkan secara istilah, tauhidullah bermakna mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, serta tidak menyekutukannya dengan apapun, baik dalam hal rububiyahnya maupun asma wa sifatnya. Sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang berbunyi, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Allah berfirman, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Adapun tauhidullah adalah Adapun kedudukan dan keutamaan tauhidullah dalam ajaran Islam, tauhidullah adalah merupakan esensi dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhidullah memiliki kedudukan dan keutamaan yang sangat kuat, yaitu 1. Tauhidullah merupakan tujuan Allah menciptakan manusia dan jin. Allah Ta'ala berfirman yang berbunyi, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surat As-Syariat ayat 56. Menyembah Allah dalam ayat ini sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama salaf adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tauhidullah adalah hak Allah yang harus ditunaikan setiap hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, sungguh hak Allah yang harus ditunaikan hamba, yaitu mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah tidak menyekutukannya artinya mentauhidkan Allah dalam beribadah, sehingga seseorang tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, beribadah kepadanya. 3. Tauhidullah adalah fondasi dan landasan utama ajaran Islam, yang merupakan inti ajaran Rasulullah dan rasul-rasul sebelumnya. Allah berfirman yang berbunyi yaitu, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap umat untuk
landasan utama ajaran Islam dan merupakan inti ajaran Rasulullah dan rasul-rasul sebelumnya. Allah Ta'ala berfirman yang berbunyi, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Surat An-Nahl ayat 36. Tauhidullah adalah ajaran yang paling utama di antara cabang-cabang keimanan. Rasulullah SAW bersabda, imam itu ada 7. Tauhidullah adalah ajaran yang paling utama di antara cabang-cabang keimanan. Rasulullah SAW bersabda, imam ada 77 atau 67 cabang, yaitu yang keempat, tauhidullah adalah ajaran yang paling utama di antara cabang-cabang keimanan. Rasulullah SAW bersabda, imam itu ada 77 dan keempat, tauhidullah adalah ajaran yang paling utama di antara cabang keimanan. Rasulullah SAW bersabda, imam itu ada 77 atau 67 cabang. Yang paling utama adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan sesuatu yang menyakitkan dari jalan, dan malu adalah salah satu cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Kelima, tauhidullah dapat menghapuskan dosa-dosa dan mendatangkan ampunan dari Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi yang berbunyi, Allah berfirman, wahai anak Adam, jikalau kamu datang kepadaku dengan membawa dosa seisi bumi, kemudian kamu menjumpaiku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan mendatangi dengan membawa seisi bumi ampunan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 6. Tauhidullah dapat mendatangkan jaminan Allah berupa memasukkan seseorang ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Bersabda yaitu yang berbunyi, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, semata tidak ada sekutu baginya, bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan bahwa Isa adalah hambanya, rasulnya, dan kalimatnya yang Allah anugerahkan kepada Maryam, dan ruh darinya di antara roh-roh yang Allah ciptakan, dan surga itu benar adanya, dan neraka itu benar, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga atas yang dia amalkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Macam-macam tauhid. Berdasarkan kajian terhadap ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi, para ulama al-muwahhidin, ahli tauhid, pada umumnya membagi tauhidullah menjadi 3 macam, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa dan sifat. Ketiga macam tauhid ini terkumpul dalam firman Allah yang berbunyi, Rabb yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah dia dan teguh hatilah dalam beribadat kepadanya. Ketahui ada seseorang yang sama dengan dia, Allah yang patut disembah. Quran surat Maryam ayat 65. Secara etimologis, wujudullah. Secara etimologi, wujudullah terdiri dari 2 kata, wujud yang berartikan keberadaan dan disambung dengan kata Allah. Secara terminologi, wujud adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang bersifat aksio. Arti wujud ada sekalipun telah terang bagi akal.
manusia harus menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, "Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah, kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu? Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Allah Rabbi semesta alam, yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku. Maka dialah yang menunjukkan aku dan Tuhanku, yang Dia memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali, dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahan dan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat." Asy-Syu'ara ayat 26. Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuh, kecuali Rabb semesta alam, yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku. Maka dialah yang menunjukkan aku dan Tuhanku yang Dia memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali, dan yang amat kuinginkan dan akan mengampunkan kesalahan pada hari kiamat. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 82. Tanpa tahyid dan tamsil. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 11. Menafikan jika ada sesuatu